Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Sebagaimana biasa telah hadir bersama kami Bapak Dr. Paul Gunadi dan Ibu Idayanti Raharjo. Kali ini acaranya agak lebih istimewa karena telah hadir pula bersama-sama dengan kami Ibu Indrawati Tambayong dan Ibu Aime yang akan berbagi pengalaman mereka dengan Anda semua. Jadi ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, silakan. Terima kasih Pak Gunawan dan Ibu Ida. Hari ini adalah hari yang memang istimewa Pak Gunawan, karena di tengah-tengah kita hadir dua orang ibu, Ibu Indrawati dan Ibu Aime. Dan saat ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Aime dan Ibu Indra. Terima kasih. Ibu Indrawati dan Ibu Aime adalah dua orang ibu yang menjanda. Karena beberapa tahun yang lalu Tuhan telah memanggil suami mereka. Dan kami mengundang mereka hadir di tengah-tengah kami pada hari ini agar kami dapat bercakap-cakap dengan mereka, dengan Ibu Indra dan Ibu Aime. Dan kami berharap bahwa apa yang kami percakapkan pada hari ini bisa membawa berkat kepada banyak orang-orang yang juga mungkin hidup menjanda. Dan kami hanya berharap bahwa ibu-ibu yang mendengarkan bisa juga mendapatkan kekuatan dari kesaksian mereka. Ibu Aime dan Ibu Indrawati, Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat menyayangi dan memperhatikan para janda. Sebab Alkitab mencatat cukup banyak ya perkataan Tuhan yang sangat-sangat simpatik, sangat-sangat memperhatikan para janda. Betul. Ya, misalkan saya bisa membaca di kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 27. Di sana firman Tuhan berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi di sini dengan jelas Tuhan mengaitkan ibadah atau hidup yang menyenangkan Tuhan dengan perhatian yang besar terhadap para janda. Jadi janda adalah orang yang dekat dengan hati Tuhan. Saya ingin bertanya Ibu Indrawati, dapatkah Ibu menceritakan sedikit peristiwa di seputar kematian suami Ibu, yakni kapan itu terjadi dan apa yang terjadi pada saat itu? Silakan Bu. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Suami saya dipanggil oleh Tuhan sekitar 2 tahun yang lalu. Dan pada waktu itu kami sekeluarga berlibur di Bali dan kami pergi ke benua untuk berekreasi di tepi pantai. Lalu suami saya naik jet cycle ke tengah laut, ya untuk bermain-main dengan keponakan saya dan memboncengnya, dan kami sendiri juga bermain jet cycle juga. Ibu dengan kedua anak ibu ya? Iya. Tetapi tiba-tiba ada sebuah speedboat yang datang dengan kencang sekali, cepat sekali, dan menabrak suami saya di tengah laut. Saya sendiri tidak melihatnya, tetapi teman saya yang bersama-sama dengan kami melihat kejadian itu. Di mana Ibu pada saat itu? Saya di tepi pantai menunggu dia karena sudah waktunya dia kembali. Dan sudah dipanggil nomor dari jet cycle itu. Dan ketika mereka membawa dia kembali ke pantai, saya baru percaya kalau itu suami saya. Siapa yang memberitahu Ibu bahwa terjadi kecelakaan di tepi laut itu? Teman saya yang ada di sebelah saya, dia melihat sendiri bahwa ada sebuah jet cycle ditabrak oleh speedboat.
gitu. Jadi ya dia bilang mudah-mudahan bukan Daniel, yaitu suami saya. Lalu tapi saya sudah kaget sekali. Saya sudah menanti-nanti siapa ini yang nanti diangkut ke pantai. Dan ternyata itu suami saya. Ibu masih ingat apa yang Ibu pikirkan atau rasakan tatkala teman Ibu berkata bahwa itu Daniel yang ditabrak oleh speedboat? Iya, tentu saja saya terkejut, shock sekali, dan badan saya mulai gemetar dan dingin gitu. Saking kagetnya. Percaya dan tidak percaya, Bu, ya? Iya, percaya dan tidak percaya, dan saya tunggu-tunggu ini siapa yang muncul nanti. Dan ternyata itu yang dibawa adalah suami saya yang ditidurkan terlungkup gitu. Di jet ski yang membawa dia kembali. Ibu masih ingat apa yang Ibu lakukan tatkala tubuh Pak Daniel dibawa ke pantai? Ya, saya masih ingat sekali waktu dia bawa ke pantai, saya kira dia itu pingsan saja. Karena di mukanya juga tidak banyak berdarah. Mungkin sudah dihapus oleh air laut. Ya. Dan yang terlihat luka hanya sedikit di pinggir bibirnya. Tetapi waktu saya membuka mulutnya, saya melihat bahwa memang mulutnya itu hancur di dalamnya. Dan kepalanya agak miring ke kanan sedikit. Jadi ke kiri sedikit. Berarti yang dia itu ditabrak dari sebelah kanan. Tetapi dia itu memejamkan matanya terus dan seperti orang pingsan saja. Jadi saya sama sekali tidak ada perasaan bahwa dia itu meninggal. Apakah Ibu berusaha memanggil Pak Daniel saat itu? Ya, kami semua sekeluarga teriak-teriak. Semua bilang tahan ya, tahan gitu. Dan kami tidak percaya sama sekali kalau dia itu meninggal seketika. Setelah itu apa yang dilakukan, Bu? Langsung dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Ibu ikut langsung dengan? Iya, saya ikut bersama-sama dengan mereka. Dan diberi pertolongan pertama, tetapi saya melihat dadanya itu ya datar, tidak ada nafas. Tetapi saya masih tidak percaya kalau dia itu meninggal. Sampai akhirnya dokter itu bilang ini orangnya sudah tidak ada lagi. Tetapi saya tetap berpendapat bahwa dia itu masih hidup. Jadi saya teriak-teriak terus kepada dokternya dan perawatnya di sana agar diberi oksigen terus dan ditekan dadanya, dan kami semua melakukan hal yang sama untuk menolong dia. Dan akhirnya mereka sudah tidak mau nolong lagi, berhenti untuk berusaha. Saya masih teriak-teriak sampai saya dibawa seperti ke kamar gitu untuk istirahat, untuk dibaringkan. Dan mereka menanyakan saya apakah perlu itu tubuh mau diotopsi. Saya bilang jangan, karena dia masih hidup. Gitu. Jadi jangan diapa-apakan, dia masih hidup. Usahakan terus sampai dia bangun. Gitu. Dia itu hanya pingsan saja gitu. Jadi sampai kapan itu, Bu, akhirnya Ibu menerima berita bahwa suami Ibu benar-benar telah tiada? Waktu di kamar darurat itu, dokter sudah mengatakan ini orangnya sudah nggak ada lagi. Kapan akhirnya Ibu bisa menerima itu, bahwa memang kapan Ibu mengakui bahwa suami Ibu telah tiada? Saya seperti orang yang shock dan kehilangan akal. Jadi saya terus merasa dia itu masih hidup. Sampai malam sekali itu saya masih belum percaya kalau dia itu tidak ada. Dan Nyoman yaitu siswa saat di pendeta di GKA Sion itu datang dan bilang, "Ibu, Bapak sudah kami mandiin, sudah bersih, sudah rapi gitu-gitu." Dan dia bilang, "Apa Ibu mau lihat atau apa?" Saya bilang, saya nggak tahu perasaan saya waktu itu, seperti orang yang nggak bisa pikir lagi gitu. Jadi saya sendiri di antara hidup dan mati.
Jadi ibu seperti Iya. hidup atau sabar, mati gitu ya. Gitu. Saya sendiri di antara hidup dan mati. Jadi saya tidak tahu perasaan saya pada saat itu bagaimana, dan mereka waktu minta saya untuk maukah ke sana untuk melihat bapak sudah rapi, saya bilang ada apa dilihat? Kan dia cuma pingsan aja. Saya juga suruh berdiri sudah nggak kuat pada waktu itu. Ya kalian aja usahakan terus. Dan dia nggak mungkin meninggal, saya bilang nggak mungkin meninggal, jangan diapa-apakan, saya bilang gitu. Ya. Mungkin saya berharap dia itu masih bisa bangun lagi. Ya. Jadi mungkin apakah keesokan harinya baru ibu benar-benar menyadari bahwa Pak Daniel sudah tidak ada? Iya. Dan menjelang hari subuh begitu, saya mulai merasa, karena anak saya yang paling kecil datang pada saya. Dia bilang, "Mah, jangan menangis." Dia bilang gitu. "Papa sekarang sudah ada di surga." Dia bilang gitu. Terus saya kaget sekali. Apa benar? Berarti dia ada di surga, berarti dia mati gitu loh. Terus saya berhenti menangis, tapi kemudian saya sadar bahwa dia itu betul-betul mati. Dan saya menangis terus sepanjang malam itu. Oke. Ya. Semua ini masih terbayang dengan jelas ya, masih, Bu Indra. Masih. Sewaktu-waktu bisa terbayang kembali. Seperti di mana dan kapan saja. Seperti baru terjadi kemarin ya, Bu Indrawati. Iya. Betul mengejutkan. Bagi para pendengar, saya perlu memberi juga data sedikit tentang Ibu Indrawati. Ibu Indrawati pada saat itu adalah dosen bahasa Inggris di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Dan suami ibu, Pak Daniel, adalah seorang usahawan ya Bu ya. Dan ibu dan suami dua-dua adalah aktivis gereja ya. Ya, anggota GKI. Di GKI Bromo ya, di Malang ya. Dan ibu juga melayani di Lembaga Bina Keluarga Kristen dengan suami ibu pula ya. Betul. Ya, saya masih ingat sekali suami ibu seorang yang sangat gagah. Dulu kita pergi makan sama-sama ya Bu ya. Betul. Dia orang yang sangat menyintai Tuhan. Ya. Orang yang baik dan benar. Ya. Dia terhadap siapapun dia tidak takut. Hanya takut pada Tuhan saja di dunia ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Indrawati. Dan sekarang saya ingin menanyakan hal yang sama ya kepada Ibu Aime. Dan sedikit data, mungkin Ibu Aime bisa ceritakan siapa Ibu Aime dan juga siapa suami Ibu. Saya adalah seorang pelayan Tuhan juga yang melayani di bidang konseling, tapi saya mempunyai 5 orang anak. Sampai sekarang saya masih melayani Tuhan, dan saya mau menceritakan tentang keadaan suami saya, yaitu di saat tahun 92 bulan Desember, tepatnya tanggal 24 ya. Itu saat itu saya tidak menyangka kalau suami saya benar-benar dipanggil Tuhan, karena tanda-tandanya itu di saat tanggal 23 Desember, saya ingat sekali hari Rabu, dia cuma mengalami capek, ingin istirahat, dan dia mengeluarkan keringat dingin. Saat itu saya hanya mau dia istirahat. Saya kira dia terlalu capek dalam hal pelayanan. Suami saya juga seorang hamba Tuhan, dan dia juga aktif melayani. Beliau seorang gembala sidang pula Bu ya. Saya gembala sidang di DC saat itu. Gereja Injil seutuhnya Seutuh Indonesia. Seutuh Indonesia. Di Malang Bu ya. Di Malang. Itu terjadi jadi secara tiba-tiba sekali Bu ya. Secara tiba-tiba. Dan penyebabnya adalah sakit apa Bu ya diduga? Waktu itu dia merasa lemas badannya dan keluar keringat dingin. Saya telepon ke kakak ipar saya ya untuk memberitahu bahwa Daniel, nama suami saya juga Daniel Ibrahim ya, dia sedang sakit ya. Saya minta supaya dia memanggilkan dokter. Setelah dokter datang untuk memeriksa, karena tidak biasanya dia seperti itu ya. Di saat dokter datang, dokter cuma menyarankan untuk coba diperiksa, dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan
kena serangan jantung menurut dokter Riyadi. Saat itu dia sadar, Bu, ya? Sadar sepenuhnya. Cuman malam harinya itu dia tidak tidur. Karena selama 1 bulan, ya, jadi 2 bulan. 2 bulan itu dia banyak pelayanan memang. Banyak pelayanan di luar kota, dan 1 bulan penuh kita pelayanan itu di rumah sakit, yaitu 3 rumah sakit pagi sore. Dan kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, malam pun kita bawakan dalam doa gitu. Memang dia seorang pendoa ya. Jadi setiap harinya dia minim doa 6 jam. Wow, luar biasa, Bu. Luar biasa. Iya. Ya, benar-benar seorang yang berdoa, Bu, ya. Iya. Waktu kejadian itu yaitu pagi hari tanggal 23 pagi ya. Itu karena saya setiap bangun pagi menanyakan dia bagaimana, apakah kamu bisa istirahat dengan baik, apakah kamu bisa bubuk dengan enak malam harinya, karena memang dia ini adalah suami yang baik ya. Gitu. Sehari-harinya itu dia memperhatikan istri dan anak. Memang seringnya itu dia menunggu saya sampai saya tidur dulu, baru dia itu tidur. Jadi tiap bangun pagi saya menanyakan dengan keadaan dia ya, apakah tadi malam kamu tidur nyenyak dan enak, dan dia mengatakan semalaman saya tidak tidur. Nah, saya menanyakan kenapa, dia bilang bahwa dia lagi doa terus keterusan sampai pagi. Saat itu saya bilang, coba kamu saat ini istirahat ya. Nah, saya suruh dia istirahat, saya pergi mandi. Tapi setelah saya masuk ke kamar mandi, kamar saya melihat dia itu duduk. Dan dia mengatakan bahwa saya nggak tidur, saya mau ke sekolah untuk mengambil rapot dari anak-anak. Nah, jadi tanda itu di saat dia pulang dari sekolah mengambil rapot dari anak-anak itu, dia memang berangkat naik becak ya. Nah, dia bilang, badan saya kok agak lemas, terus keluar keringat dingin. Nah, saat itu dia bilang saya mau istirahat ya, dan saya mengatakan coba periksa aja ke dokter. Yaitu saya telepon kakak ipar saya untuk manggilkan dokter datang, yaitu supaya dia dibawa di rumah sakit. Kemungkinan terkena serangan jantung. Tapi setelah itu kurang lebih jam 10 jam 10 pagi saya bawa ke RKZ. Di sana suster bertanya mau pakai dokter siapa. Tapi saya tidak mengerti bahwa masih harus pakai dokter siapa. Cuma saat itu mereka menyarankan pakai dokter jantung, yaitu dokter Jangan ya. Nah, dokter waktu itu dokter lagi rapat, tapi dia disarankan untuk periksa ICG. Nah, ternyata dari hasil pemeriksaan itu tidak ada masalah. Jadi hasil ECG-nya tidak ada baik, masalah, ya? baik. Pemeriksaan dari dokter juga baik. Oke. Jadi benar-benar tidak dideteksi sama sekali ya? Tidak. Dan dia memang merasa cuman kurang tidur. Dia merasa lemah. Dia merasa saya bukan sakit jantung. Ya, dia merasakan dia bukan sakit jantung. Tetapi waktu dokter datang jam 3 sore untuk memeriksa hasil, dan dia mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan jantungnya, tapi coba difoto. Jadi cuman hasil fotonya itu ya, memang jantungnya rada bengkak karena dia ada flu, ada batuk ya. Tidak ada penanganan khusus ya. Cuman dia mau saya muji Tuhan. Dia bilang, doakan saya, kamu muji Tuhan ya. Saya juga muji Tuhan, dia juga doa. Nah, itu di tengah malamnya saya melihat dia cuman bentar-bentar bangun minta minum. Ini di rumah sakit? Di rumah sakit ya, jam 10 masuk rumah sakit. Tengah malam dia minta bentar-bentar bangun minta minum. Dan saya nanyakan kepada suster, kenapa suami saya kok sepertinya gelisah. Dan dia datang untuk melihat, ternyata memang obat yang diberikan itu belum diminum. Saya mengatakan kepada suami saya supaya obat yang diberikan dokter itu diminum aja. Tapi dia mengatakan sebetulnya saya tidak sakit, tapi saya ini kurang istirahat. Kalau saya tidur, besok saya bangun, saya akan mendapatkan tubuh yang
Lebih sehat ya. Lebih sehat. Nah itu kejadiannya keesokan paginya. Itu memang kira-kira kurang lebih pagi jam 3:30 itu saya yang punya perasaan yang tidak enak. Saya suruh anak saya nungguin di rumah sakit, dan anak saya suruh kok telepon ke ini ya, ke kakak ipar saya untuk memanggilkan dokter. Tapi suster mengatakan bahwa suami saya nggak apa-apa, suami ibu nggak apa-apa, dia bisa tidur dengan enak, ibu jangan gelisah, ibu tidur aja. Nah, saat itu memang saya telepon sama kakak ipar saya, dia mengatakan bahwa tidak ada masalah, biar pagi aja. Kalau memang suamimu ada masalah, pasti ada penanganan secara khusus gitu. Iya. Dan jadi, Tuhan panggil dia itu saat Bu ya? Bukan. Pagi itu bukan. Pagi, kurang lebih jam 9 pagi, di saat saya baru mau istirahat. Jadi semalam memang saya tidak istirahat, saya nungguin dia ya, sambil dia tidur. Cuman dia lagi mengatakan pada saya, kamu istirahat aja, kamu nanti capek, saya tidak apa-apa. Cuman di saat pagi, di waktu saya mau istirahat, baru saya duduk, dia menghadap ke tembok gitu. Nah saya bangun, saya tanya, loh kamu kok menghadap ke sana gitu, ke tembok situ. Nah waktu saya panggil dia kok diam aja. Jadi saya kira dia pingsan. Katanya saat itu dia nggak ada. Waktu saya panggil dia tidak menjawab. Saya memang teriak. Kebetulan kamar dari suami saya itu sebelah dari kamar suster ya. Dirawat, mereka semua datang gitu. Saya teriak-teriak minta tolong karena saya pikir suami saya ini pingsan gitu. Saya panggil kok diam aja. Dalam keadaan saya gelisah, panik ya. Itu ada dokter yang masuk, tapi bukan dokter yang menangani dia. Saya lupa, nggak tahu dokter siapa. Dokter itu mengatakan bahwa suami saya nggak ada. Dan saya nggak percaya. Langsung saya teriak. Terus apa yang terjadi Bu setelah itu? Saat itu memang saya teriak ya, saya panggil, Yesus tolong, tapi rasanya kok Tuhan di mana engkau, Tuhan kenapa nggak jawab gitu. Nah saat itu saya sangat terpukul ya. Terus mungkin ya saya ditenangkan itu tanpa saya sadar. Menurut dari saudara-saudara saya saat itu, karena saya terus teriak-teriak, saya panik ya. Maka dari suster memberi saya satu injeksi, yaitu tentang ini supaya saya tenang gitu. Ibu-ibu, Bu Aine dan Ibu Indrawati, saat musibah itu datang menimpa ibu-ibu, apakah di dalam hati ibu itu ada perasaan berontak kepada Tuhan? Dan apakah juga banyak pertanyaan-pertanyaan, misalnya mengapa ini harus terjadi, mengapa Tuhan meninggalkan saya, dan bagaimanakah kehidupan saya? Apakah memang keadaan demikian? Iya, itu yang saya alami. Saya sangat berontak sekali karena dalam pelayanan saya, pengalaman pelayanan saya, banyak mujizat terjadi. Khususnya pada akhir dari kehidupan suami saya, dalam 1 bulan kita mendapatkan 5 mujizat. Yaitu dokter yang mengatakan ya orang sakit kanker ya yang sudah parah, stroke, serangan jantung juga. Itu dari 5 itu semuanya dijamah oleh Tuhan. Jadi saya melihat akan kuasa Tuhan nyata. Tapi kenapa kok suami saya dipanggil gitu? Apalagi khususnya pada tahun itu juga tanggal 27 Maret ya, rumah saya di Jalan Mentawai, itu sekitar di dekat dari Angkatan Laut. Mereka pun tahu itu terjadi, yaitu tukang bangunan di rumah saya itu kena setrum dan betul-betul mati. Tapi saya saat itu benar-benar berharap kepada Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan itu sampai sekarang nyata. Jadi saya minta kepada Tuhan bahwa saya percaya Tuhan sanggup memberikan kehidupan yang baru. Memang saya berontak di situ. Tapi saat itu ada seorang hamba Tuhan yang menghibur saya. Entah kenapa, yaitu Ibu Linda Bernard. Dia mengatakan bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik bagi Ibu Aime maupun bagi Daniel. Tapi saat itu saya bilang, Tuhan, aku minta ampun, aku tidak mengerti apa yang terbaik bagi diriku. Yang aku tahu saat ini aku mengalami sesuatu yang tidak baik. Nah, dia juga menjawab dan dia mendoakan bahwa supaya Tuhan sendiri yang berikan jawaban kepada saya, supaya saya bisa menerima dengan keadaan ini. Bagaimana Bu Ing?
Saya mempunyai perasaan yang sama, yaitu berontak. Dalam hati saya, mengapa, itu pertanyaan terus muncul. Tetapi kemudian setelah beberapa saat, ya berapa minggu telah berlalu, saya mulai berserah. Dan dalam pikiran saya itu saya hanya tahu dan percaya satu hal, bahwa Tuhan pasti menolong. Dan pada waktu itu, saya dan suami saya itu memang dalam hutang yang besar sekali dengan bank. Anak saya selalu tanya, "Mam, bagaimana ini hutang-hutang kami di bank?" Saya bilang, saya tidak tahu, tanya Tuhan. Tapi dalam hati saya yakin satu hal. Dan keyakinan saya itu begitu besar. Saya tahu kalau Tuhan panggil Daniel pergi, pasti dia yang menggantikan tempatnya dan pasti dia tolong. Karena dalam Alkitab tertulis Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Dan saya yakin dan percaya bahwa kalau memang saya dijadikan janda, pasti Tuhan akan menolong. Terima kasih Ibu Indrawati dan Ibu Aime. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.